Hai teman semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Mr. Kloy di channel YouTube Kika Kloy. Kika Kloy. Selamat datang kembali dalam segmen Respon Rakyat. Bukan hanya mendengar, merasakan, dan benar-benar memahami, kami juga mengumpulkan secara detail dan benar segala permasalahan yang terjadi di dunia ini dan yang terutama di Indonesia, negara yang kita cintai ini. Kemudian menganalisa segala keluh kesah yang lahir hingga keluar dalam bentuk argumen rakyat, sehingga itulah yang disebut dengan Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Komentar-komentar kalian akan kami saring dan akan kami pilih untuk menjadi deskripsi thumbnail untuk menjelaskan representasi yang terwakilkan. Percayalah bahwa ada kemungkinan di setiap harapan. Hal-hal baik itu ada, bahkan tidak pernah hilang dari kehidupan. Oke, langsung saja kita mulai membaca postingan dari kumparan.com di aplikasi media Instagram. Ada beberapa slide dalam postingan ini. Kita coba membaca di cover awal. Anggaran sejumlah KPL, kementerian atau lembaga dipangkas, tapi Kemhan, Polri hingga DPR tetap utuh. Slide selanjutnya, Presiden Prabowo memangkas anggaran belanja sejumlah kementerian atau lembaga KL melalui Inpres nomor 1 tahun 2025. Pemangkasan anggaran dilakukan hampir setengah dari pagu belanja kementerian. Bahkan anggaran kementerian PU dipangkas 80%, tapi nggak semua kena loh. Berikut daftar KL, kementerian dan lembaga anggarannya tetap utuh. BPK 61, MA 12,8, Kejaksaan 24,27, Kemhan 166, Polri 126, BNN 2,45, BPKP 2,47, BUN 1, BUN 1932, MPR 969 miliar, DPR 6,69 triliun. Ini gede nih. Kemhan 166. Ini gede ini. BUN, BIN 7,4, MK 611 miliar, PPATK 3, KPK 1,23, Kemenko Polkam 268, BGN 71, Ekskrap 79,60. Lumayan ya. Oke, selanjutnya kita mulai membaca deskripsi atau caption dari postingan foto tersebut. Presiden Prabowo memangkas anggaran belanja kementerian atau lembaga KL hingga 360 triliun melalui Inpres nomor 1 tahun 2025. Pemangkasan terbesar terjadi di Kementerian Pekerjaan Umum, 80% dari total pagu, Otorita IKN 50%. Gede banget ini ya, kerjaan umum. Otorita IKN dan Kemenaker lebih dari 50%. Dana dihemat akan dialihkan untuk memperluas program makan bergizi gratis MBG. Namun beberapa kementerian lembaga tidak mengalami pemangkasan, termasuk Polri, DPR, Kemhan, Kejaksaan, dan BPK. Dokumen ex Prabowo, Instagram Susi, Kumparan, Lutfi, Human, Antara, Kumparan atau Iqbal Firdaus. Follow WhatsApp channel
channel Kumparan. Untuk dapat informasi terpercaya kirim ke WhatsApp kamu, ketik Kumparan WA channel di sekarang agar bisa share. Hashtag bisnis update, update bisnis, korosel Prabowo, anggaran belanja kementerian lembaga politik ekonomi, info terkini, berita terkini, bicara fakta lewat berita Kumparan. Oke, buat teman-teman semuanya yang ingin membaca lebih banyak lagi, silahkan kunjungi website kumparan.com atau memfollow akun Kumparan di aplikasi media Instagram, TikTok, atau aplikasi yang lainnya, akun aplikasi lainnya. Nah, nanti kita akan memilih beberapa respon rakyat dalam bentuk komentar, akan kita pilih satu atau dua dijadikan deskripsi di thumbnail. Langsung saja. Anggaran keamanan super besar dan tidak dipotong, tapi pagar laut dengan mudah dibangun. Lawa, DPR MPR kalau dipangkas bisa lebih banyak dapatnya, Pak. Alasannya apa? Kira-kira tahu sendiri, Polri, DPR kerjanya gitu. Kenapa nggak dipotong juga? Polri perlu masih agak ini. Selanjutnya, aparat Indonesia mendunia dapat dana dari APBN 120 triliun hasil model beginian. Kementerian PU dikurangi anggarannya padahal kementerian tersebut dapat menyerap tenaga kerja banyak. Seharusnya Kemenhan dan Polri yang dikurangi dengan banyaknya kejadian negatif instansi tersebut. Yang parahnya 80%, gila nggak tuh? Gila banget, Kementerian PU mampu menyerap tenaga kerja padat karya melalui proyek-proyeknya, dan itu sangat berdampak langsung kepada masyarakat. Daripada Polri diberi anggaran besar tapi lapor hilang mobil malah hilang nyawa. Harusnya pendidikan dan kesehatan yang dipotong, harusnya diprioritas juga. Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Setuju. Sorry to say, padahal DPR outputnya sangat gak jelas, tetapi tetap dipertahankan karena mereka pembuat UU, karena mereka selalu melakukan koordinasi konsolidasi dalam kompromi tanda kutip. UU perampasan aset aja gak kelar-kelar, ini dagelan apa gimana sih? Negara lain tertawa melihat ini. Baru 4 bulan loh udah gregetan belum? Gemoy bikin gemas. Kalau anggaran dipotong ya udah oke lah, mungkin memang harus ada efisiensi dan perubahan kualitas belanja biar benar. Tapi kalau sektor pendidikan dan kesehatan dipotong juga malah bikin was-was. Artinya 3 instansi tersebut tidak mendukung makan gizi gratis. Semua instansi di bawah pemerintahan harus ikut dukung, tapi lucunya anggaran yang ditambahkan. Selanjutnya, daerah dengan keterbatasan anggaran menjerit, pelurumu dan gas air matamu dari pajak ditembakkan spesial untuk warga tercinta. Pinter banget nyamain operasi damai kartun sama perkantoran, ternyata ngeladen model kayak lu cuma buang-buang waktu kayak nama sama tembak pelajar lagi. Polri perlu lebih penting ketimbang pendidikan dan kesehatan. Emang Polri kerjanya apa hingga butuh anggaran besar? Kalau alasan pemotongan untuk efisiensi dan menghapus anggaran konyol, jadi pengen tahu kalau di kementerian, lembaga atau lembaga yang nggak dipotong sebagusnya penyusunan anggarannya. Anggaran keamanan super besar dan tidak dipotong, tapi pagar laut dengan mudah dibangun. Lawa. Itu tadi sudah. Parcok memang posisi penting soalnya. DPR 6, kerjanya ngapain aja lah, tukin dosen ASN. Polri sama DPR pangkas 50% pendidikan kesehatan tambahi. Maaf suaramu tidak dengar, sedih banget.
Kalau sasaran pemotongan adalah biaya operasional, kenapa ada kementerian lembaga yang tidak terkena pemotongan? Kan ada namanya operasional tuh, semua juga butuh dipakai. Polri dan DPR itu perlu dipangkas anggaran dana mereka agar dari tindakan tersebut menjadi teguran kepada mereka bahwa kinerja mereka semakin menurun dan perlu dievaluasi agar menjadi lebih baik. Buset, Polri sama Kemhan banyak amat, potong aja lah. Orang masyarakat ada masalah kagak pernah nanganinya, kagak becus dalam menangani permasalahan aduan masyarakat, tetapi menjadi amat sangat permasalahan yang kok bisa. Bingung presiden, terutama menteri-menteri itu kan profesor dan berprestasi, tetapi kenapa kebijakan mereka itu seperti kebijakan anak kecil yang belum punya ilmu sama sekali alias baru belajar dan coba-coba. Artinya DPR tetap bisa perjadiin ke luar negeri, padahal PU sangat butuh pembangunan di setiap daerah, terutama Sumut. Kenapa DPR tidak dipangkas? Anjir, PU pangkas 80% bisa buat bangun apa lagi, belum untuk pejabat-pejabatnya, sisa benar-benar dibangun 10%. Giliran ditanya anggaran sebesar itu diperuntukkan untuk apa, jawabannya rahasia. Kocak emang benar make SPJ. Gak dipotong sih memang, tapi diantaranya tidak dipotong bikin terlihat mencolok. Semoga dapat tepat sasaran. Kementerian PU dipotong lebih, padahal banyak seperti kota-kota BBS. Bangunan PU di mana kalian sendiri sungai-sungai. Si coklat udah paling gede anggarannya, tapi di lapangan malakin warga. Di mana-mana ada. Berharap apa lu sama rejim sekarang? Kan dia emang bilang ngelanjutin rejim sebelumnya, jadi ya kurang lebih untuk 5 tahun ke depan sama aja begini-gini aja. Harusnya ada anggaran khusus untuk damkar karena pekerjaan mereka berat, multitasking. DPR yang katanya wakil rakyat, apa tidak dukung bergizi, kemudian Polri juga pengayom masyarakat. Ini panjang banget, luar biasa nih. Masyarakat harusnya yang jadi beban negara itu yang dipotong kayak Polri dan DPR, nggak ada faedahnya, omon-omon, wow. Itu ya. Mau tanya perhitungan motongnya gimana sih? Ada program kerja nggak? Lihat apa yang penting, potong aja dulu. Kantor Sultan gue enak tenan, nggak fair, takutnya kudeta ya. Jogetin aja kuy, kok yang tinggi-tinggi lembaga yang begituan, pahamkan begituan. Seharusnya dipotong itu banyak berita negatif yang banyak oknum minim prestasi yang tidak dipercaya masyarakat. Sampai ada kementerian yang rajin setor PNBP sampai di atas 5 tiap tahun dipangkas habis. Kalau nggak kecapai setoran tahun ini ya harap maklum. Besok-besok kalau mau daftar yang ada list itu ya SK ataunya mulai bersiap cebokin omong-omong tok yang tidur kerjanya nggak dipangkas, padahal DPR wakil rakyat harusnya siap dong dipangkas demi kepentingan rakyat. Yang harusnya ditiadakan malah tetap tunjangan yang lawak. Agar tak gaduh jangan dipotong, biar tertentu tetap patuh, gak kaget bisa gitu. Lama-lama bapak ini sangat oblivious ngawurnya. Kapan jadi DPR? Daerah menjerit pak, sama aja gak ada perubahan. Konoha. Buat apa makan gratis, bikin males belajar. Yang ada ingetan makan mulu, mending anggaran untuk pembangunan lebih bermanfaat. Omong-omong 120T tapi kinerja jongkok. Kementerian PU sampai 80% hasilnya si Adil lah yang motong semua itu, nggak ada yang nggak dipotong. Apaan hampir 90 triliun, instansi anggaran paling gede. Minimal kalau rapat minumnya jangan equil lah, tuh botol equil udah dapat. Omong-omong kan
Yakin DPR itu nggak bakal ada yang mau tunjangan, udah paham kan? Ya supaya bapak omon-omon. Wah, menurutku sudah tepat anggaran Polri. Menurutku sudah tepat kalau anggaran TNI Polri, karena gaji mereka masih di bawah PNS. Kalau anggaran mereka dipangkas, sudah pasti gaji anggota Polri sangat kurang. Yang kurang DPR seharusnya dipotong, nggak guna juga mereka. Potong semua hingga setidaknya ada yang dipangkas. Cupu-cupu DPR, potonglah DPR dan Polri kurangi saja. Nah ini boleh nih. Ini satu nih pilih. Selamat kita pilih, karena instansi tersebut memegang peran kunci untuk menjaga kekuasaannya. Itu DPR, kenapa nggak dipotong? Sehat selalu. Tantangan Indonesia, cadel, taulah TNI dan Polri. Kok taulah TNI dan Polri nggak dipangkas biar pemerintah yang aman nggak digoyang. Ini semuanya sama ya. DPR dan Polri yang nggak jelas kerjanya seharusnya dipotong. Polri pangkas aja, nggak terlalu berguna juga. Berarti lumbungnya di sana sekaligus bayaran mengkondisikan rakyat di masa mendatang. Encen juara pidato. Lihat Cina, pendidikan diutamakan, Kemhan nggak dipotong. Coba cek yang benar, Kemhan juga dipotong. Ya jelas lah kalau DPR anggaran turun, nggak mungkin mau ACC juga mereka. DPR harusnya pangkas juga Bung. Polri kudu dipotong 90%, nggak ada kerjaan kok. Kalau mau fair harusnya semua, meskipun kementerian dan lembaga tersebut bersifat top tier. Kemhan, wah. Program utamanya mungkin bukan pembangunan infrastruktur, jadi wajar aja PU dan IKN sekarang dipotong banyak. Ini boleh nih, kita pilih Kak Zel 20. Selanjutnya yang dipangkas malah untuk kepentingan rakyat, tapi katanya mau buat rakyat sejahtera. DPR jangan sampai gas. KPK kok kecil banget dibanding BPK dan Kemhan nggak dipotong Pak. Nah betul kan, mereka itu warga negara utama, memang harus diutamakan, tanpa mereka Indonesia tidak akan maju. Pilih kasih Mangkis coklat DPR. Kalau yang berinteraksi oligarki dan pelanggan kekuasaan keamanan, husnuzon aja mungkin itu anggaran gaji-gaji anggota lembaganya, kan nggak mungkin gaji polisi, TNI dan lain diturunkan. Polisi kenapa? Wala bapak. Mau heran tapi ini malah setuju. Gak salah KPK 1 triliun. Program makan gratis, emang orang Indo kelaparan, program gak jelas. Polri gede banget dapat anggaran terus. Gimana kemiskinan mau dihilangkan kalau pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat yang Kemendikbud, Kemsos, Kemenkes gak berani juga ternyata presiden kita, padahal udah punya presiden mantan jenderal. Menunjukkan kesehatan dan pendidikan gak jadi prioritas di negeri ini. Harusnya dibuat. Rupanya kita punya presiden yang omon-omonnya sama kayak Mulyono, kering-kering dah demi makan gratis, menyala bangku. Karena kalau mau bertahan lama cukup dengan 3 bisa long last. Triliunan jadi infrastruktur, triliunan tank. Makasih kumparan udah mengulas ini yang BUMN. Apa kabar Polri gede banget, mana berani. Kok bisa sesuai pesanan guys? Wow, anggaran segitu besar, ngejar OPM sampai sekarang gak kelar-kelar. Ya elah, partai coklat gede banget. Menyala DPR ku. Gila, duit sebanyak itu buat Maya, buat bayar mereka jalan-jalan bukannya belajar. Kalau mau pangkas yang adil dong, takut atau gimana? Gak berani apa punya kekuasaan. Oke. Bagaimana teman semuanya? Apakah kalian memiliki pendapat lain? Terima kasih sudah menonton. Kikak Loy, tunggu bersama. Kikak Loy.